Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan selalu sehat. Pertemuan kali ini kita akan belajar seni patung. Sebelumnya, kalian harus tahu lebih dulu tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian, perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat patung? Apakah kalian ada yang tahu pengertian patung? Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan sebagai art plastik atau seni plastik, karena patung merupakan sebuah cipta karya manusia, yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung bersifat tiga dimensi, atau benda yang bervolume, dan bisa dilihat dari berbagai arah. Ada beberapa pendapat tentang seni patung, silahkan kamu menggali dari literasi lainnya. Berdasarkan pembuatannya, ada 3 macam fungsi patung. Pertama, fungsi patung sebagai personal. Karya seni patung dibuat semata-mata untuk kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan. Dan ada juga yang digunakan untuk tujuan religi atau ibadah. Contohnya, seperti yang nampak pada gambar ini. Kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah atau mengenang jasa pahlawan. Contohnya, seperti gambar berikut ini. Ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung dibuat semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contohnya, seperti gambar berikut ini. Bentuk dan jenis patung. Dari perwujudannya, seni patung modern terdiri dari 3 bentuk. Pertama, bentuk imitatif, realisme atau representatif. Seni patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan atau tumbuhan. Contohnya, seperti gambar ini. Kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Perwujudannya, secara umum sudah meninggalkan bentuk alam. Bentuknya lebih bersifat abstrak, dan patung dipandang sebagai bentuk konstruksi. Contohnya, ketiga, bentuk deformatif. Seni patung ini telah banyak berubah dari bentuk alam, dan lebih mengutamakan imajinasi pematung.
Contohnya, seperti gambar berikut ini. Bahan dan alat berkarya seni patung. Bahan, terdiri dari bahan lunak, yaitu material yang mudah dibentuk, seperti tanah liat, lilin, sabun dan lain-lain. Bahan keras, seperti kayu dan batuan. Bahan cor atau cetak, seperti semen, gips, logam, fiber dan resin. Alat yang biasa digunakan dalam berkarya seni patung, terdiri dari butsir, yaitu alat bantu untuk membuat patung, yang terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar, meja yang dapat berputar. Fungsinya, untuk memudahkan membentuk bahan. Pahat adalah alat untuk mengurangi atau membentuk bahan kayu, batu, atau bahan lainnya. Alat las. Alat ini diperlukan jika membuat bahan sambungan atau merakit bahan logam. Berikutnya, teknik berkarya seni patung, terdiri dari teknik pahat, biasanya digunakan dalam berkarya dari bahan kayu, batu, membentuk patung atau relief. Teknik butsir, biasanya digunakan untuk membentuk patung dari bahan lunak. Teknik cor atau cetak, bahan, seperti semen, gips atau logam, diolah menjadi cair atau kental, kemudian dimasukkan ke cetakan, sesuai bentuk patung yang diinginkan. Teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah bentuk dari bahan logam atau benda lainnya, seperti kayu, kertas, kain, dengan cara dilas atau dilem, sehingga membentuk karya seni patung. Tahapan berkarya seni patung. Pertama, membuat sketsa, pola atau cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian, tentukan dan siapkan bahan yang akan digunakan, seperti kayu, tanah liat, alat dan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tempatkan bahan pada meja putar atau media lainnya, sehingga mudah dibentuk. Bentuk bahan secara kasar lebih dahulu. Kemudian, haluskan atau sempurnakan bentuk patung, menggunakan butsir, pahat, hamples atau lainnya. Langkah terakhir, karya seni patung tersebut dicat menggunakan melamin, akrilik, atau lainnya. Sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.